Umar lalu mendekati Sa'd bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fathimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar, lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami, tegas Fathimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fathimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fathimah dan suaminya. Fathimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian, Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fathimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu. Dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surah Taha. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Habab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam ibn Hisham atau Umar ibn Khattab." Umar yang mendengar ucapan Habab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di rumah pengungsian Arkam, Bait al-Arkam, di Bukit Syafa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arkam dan seluruh sahabat di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam. Pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab juga mulai ikut berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah masuk Islam. Namun, pada tahun-tahun awal dakwahnya belum efektif dan menuai antipati. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengungguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu. Demikianlah kisah singkat Umar bin Khattab masuk Islam dan akhirnya menjadi pelindung kaum muslimin dan menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan kisah-kisah dan kajian-kajian Islami selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih.